Klik. Dah, udah record. Nah, kembali lagi nih, ya kan, sama kita. Sebelumnya pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada Dina, Fatrul, dan Septi. Kita akan berbincang lagi nih tentang suatu tema ya. Kalau kemarin kita sudah memperkenalkan diri, sekarang kita udah mulai ke bagian inti, yaitu ngobrol santai. Dengan nama apa programnya? Ada Ayo, yang masih Pak. ingat? Dikti. Ya kan? Ya, Koala Dikti. Apa, Trul? Koala Dikti itu apa, Bentar. Trul, kemarin? Bentar, headsetnya kebalik. Kumpulan obrolan ala-ala Dina, Kang Fatul, dan Redaktor. Septi. Yeay. Yeay. Kenapa Kang Fatul sudah bisa? Enggak, udah masuk ini. Udah, lagi. udah. Ya, Udah. kami ini adalah ngobrol santai, dan kita mulai bertemakan obrolan ini. Tema kali ini yaitu tentang quarter life crisis. Bukan begitu, teman-teman? Betul. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, tapi mau ngasih tahu nih, apa sih quarter life crisis itu sendiri kan? Nah, quarter itu kan yang kita tahu adalah seperempat ya. Quarter itu Ya. seperempat. Tunggu sebentar. lewat. Ada iklan bentar ya. Ya, quarter itu adalah seperempat. Life itu kehidupan. Krisis itu adalah ya krisis dalam bahasa Indonesia. Ya, dimatiin lagi. Apanya? Iya. Next. Ya, intinya quarter life itu quarter life crisis itu adalah krisis di mana di saat kita berada di usia seperempat abad mungkin ya, sekitar 25 tahunan ya, kalau misalnya kita hitung secara matematika. Nah, biasanya quarter life crisis ini mempertanyakan kepada diri sendiri, kira-kira keputusan yang sudah diambil sebelum-sebelumnya ini adalah keputusan yang benar atau enggak sih, ya enggak? Betul. Di 25 tahun tuh kayak masa-masa transisi antara remaja menuju ke dewasa. Atau udah mulai dari dewasa awal ke dewasa akhir, seperti itu. Ya nggak? Ada yang mau komen tentang quarter life crisis, pengertiannya? Sama sih, Sep, kayak gitu. Krisis seperempat abad. Krisis seperempat abad, ya. Nah, krisis quarter life crisis ini biasanya mempertanyakan hal-hal itu. Nah, biasanya ya, yang kita memperlihatkan itu lebih ke pendidikan, ke pekerjaan, dan yang paling penting nih, biasanya di umur-umur kita membahas tentang apa? Relationship, ya nggak sih? Di mana-mana pasti kita mengatakan, lu nikah tahun berapa ya gitu, ya nggak sih? Lebih memperjelas kayak ini. Iya, benar banget, Sep. Kira-kira ada yang mau membahas lebih lanjut? Mungkin dari Dina tentang quarter life crisis. Yang Fatrul dulu. Dina lah, lebih tua Dina. Kan Bisa kemarin hidupnya udah aku lebih mulai lama. duluan. Masa enak aja. Yang Fatrul dulu. Ya, Dina udah siap PPT-nya. Ya udah deh, aku dulu. Biar aku nggak kehabisan kata-kata. Hahaha. Ya, aku tinggal ininya aja, tinggal penutup. Nih ya, bentar. Kita Ya, jeng. Ini dia. Cuma ada 4 slide sebenarnya. Jadi, ya karena tema kali ini berbahaskan quarter life crisis atau krisis seperempat abad atau apa nih, rentang usia galau.
Dan sebenarnya kita bertiga lagi ada di rentang-rentang ini, jadi sebenarnya nggak banyak yang bisa aku bahas, dan nggak banyak yang aku tahu. Jadi aku mengutip dari YouTube orang-orang yang sudah melewati masa-masa ini atau sedang melewati masa-masa ini. Nah, apa ya, pertama mungkin yang kita tahu ya, di usia ini, kita sekarang itu lagi di bonus demografi. Jadi banyak banget nih generasi muda yang sedang ada di usia ini, dibanding orang-orang yang mungkin usianya udah lebih lanjut, terutama di Indonesia sendiri ya. Beda sama di negara-negara kayak Jerman gitu-gitu yang memang orang tuanya mungkin masih bisa dikatakan banyak gitu. Nah, yang pertama aja ya, langsung aja. Referensi pertama ini aku ngambil dari YouTube Arif Muhammad. Ini nggak kelihatan sebentar. Arif Muhammad. Nah, yang aku dapat dari YouTube ini, yang pertama itu, kenapa sih quarter life crisis itu bisa terjadi di orang-orang? Yang pertama itu karena memang kurang bersyukur atau unfulfilling. Gimana maksudnya kita hanya memandang ke atas ya. Kita hanya memandang ke atas apa yang orang punya, jadi kayak kita merasa cemburu atau pengen memiliki apa yang sekarang kita tidak punya. Padahal kalau misalkan dilihat-lihat pun kita seharusnya mensyukuri dulu apa yang udah kita terima sekarang. Terus yang kedua itu siapa aja yang ada di sekitar kita. Terus apa aja yang kita lihat, siapa aja orang-orang yang kita lihat, siapa aja orang-orang yang dekat kita gitu. Nah, itu jadi pressure tersendiri buat diri kita di masa-masa quarter life crisis ini, di rentang umur kayak 17 sampai 30 tahun mungkin ya. Tiap orang itu beda-beda sih untuk kapan mengalami quarter life crisis. Dan kenapa sekarang itu semakin cepat orang mengalami quarter life crisis, mungkin karena adanya media sosial gitu. Terus yang ketiga itu demotivasi atau merasa tertinggal. Nah, kayak karena kita melihat teman-teman sebaik kita, misalkan dia kok udah lebih ini ya, lebih maju ya, lebih apa ya, terus kita akhirnya merasa tertinggal, kita jadi demotivasi. Atau ada juga orang yang kalau misalkan melihat temannya itu bisa sudah lebih jauh ke depan, kita merasa lebih kemotivasi. Ada juga sih, jadi ini tipe orang yang berbeda-beda, atau mungkin memang dari diri kita itu takut mencoba. Nah, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Sama yang terakhir, mungkin memang orang-orang di masa quarter life crisis ini itu lebih sensitif. Lebih sensitif sehingga perlu adanya kontrol diri ya dari komentar-komentar orang. Mungkin orang itu komentar hanya sekedar komentar gitu, atau sebenarnya untuk membangun kita gitu komentarnya, tapi karena kita kontrol dirinya kurang mungkin, jadi kita tuh merasa kok gini amat ya, kok emang belum ya, atau perasaan gue udah deh kayak ngelakuin banyak ini hal itu, tapi kok masih aja dikomentarin gitu. Dan mungkin kalau komentar dari netizen itu untuk yang subscriber-nya banyak kayak atau followersnya banyak kayak Arif Muhammad. Kalau misalkan kan kayak kita ini kayak komentar-komentar dari saudara, temen atau keluarga gitu, yang jadi hal yang sensitif banget di umur-umur kita sekarang. Terus yang kedua, referensi kedua ini dari Gita Saf. Nah, ini kalau di Gita Saf ini dia di awal itu dia bilang kalau misalkan era medsos itu show more likely good side people. Maksudnya kebanyakan memperlihatkan sisi kebaikan orang-orang aja, achievement orang-orang, bagaimana kesuksesan orang-orang, yang akhirnya menjadikan kecemburuan bagi sebagian orang atau bahkan jadi motivasi sebagian orang lainnya. Nah, terus yang kedua itu planning. Untuk menghadapi quarter life crisis ini perlu ada planning yang sangat-sangat baik. Karena memang gimana ya, di posisi yang sekarang, kalau nggak ada, ini jujur aja sebenarnya saya juga masih belajar, jadi ini makanya kenapa saya ngambil dari orang-orang yang udah melewati masa ini, dan biar saya bisa belajar. Terus planning yang kedua itu penting banget, karena tanpa planning kita juga jadinya abstrak gitu. Kita mau ngapain, tujuan kita apa yang sebenarnya harus kita lakuin. Nah, itu harus di-planningkan dengan baik. Terus yang ketiga, pengalaman itu penting. Ini sebenarnya aku lupa sih kata-kata Gita atau Paul gitu. Nah, itu dia bilang, kayak misalkan Gita kan sekarang YouTuber. Sebelumnya itu dia kuliah jurusan kimia. Sebenarnya itu agak nggak make sense mungkin kuliah jurusan kimia terus jadi YouTuber. Tapi di sini dia bilang kalau misalkan dari kuliah itu dia bisa dapat pola pikir yang lebih dewasa misalkan, atau dia bisa jadi tahu bagaimana cara akrab dengan berbagai
perbedaan gitu. Maksudnya teman-teman mereka kan pasti dari berbagai suku yang berbeda, terus berbagai negara, jadi tahu gimana caranya ngobrol sama orang-orang ternyata berbeda pemahaman kayak gitu. Nah, itu pengalaman itu sangat penting gitu. Terus, dan pun untuk kehidupan sehari-hari, ternyata kimia pun nggak bisa juga dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita banyak tahu, misalkan kayak obat-obatan atau apa gitu kan, kita jadi tahu kan manfaat dan bahayanya kayak gitu. Dan ternyata bahkan air juga kimia gitu kan, H2O. Kalau misalkan kita bilang air putih pun H2O gitu. Terus yang keempat, nah ini emang di masa-masa quarter life crisis ini, apa sih sebenarnya yang kita tuju? Tujuan akhirnya sebenarnya kan financial dan happiness goal gitu. Cuma kita belum tahu kan gimana caranya, dan hal itu yang menjadi renungan kita di masa-masa quarter life crisis ini. Terus yang kelima, dan ternyata Gita Self ini juga pengen hidupnya itu berguna, I just want to matter. Terus dia pokoknya ingin berguna untuk entah itu untuk bangsa negara, untuk diri sendiri, untuk keluarganya, atau untuk agamanya. Dan yang ketiga ini referensi dari Dewi Nur Aisyah. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan kesimpulan juga sih dari yang referensi yang pertama sama kedua itu. Sebenarnya ini kesimpulannya di sini. Jadi yang pertama itu kita harus ikhtiar yang paling maksimal. Kita harus buat planning, kita harus memaksimalkan waktu kita, dan bahkan kalau misalkan kita tahu Dewi Nur Aisyah ini kayak sebenarnya gara-gara pokok pembicaraan kita yang sekarang ini, aku jadi nyari-nyari referensi tentang quarter life crisis kan, dan aku jadi kepo-kepoin Dewi Nur Aisyah ini, dan ternyata banyak banget yang bisa diambil dari beliau dan keren-keren banget. Makanya ini aku jadiin referensi. Sebenarnya ini referensi yang pertama tadinya, terus aku jadiin referensi yang ketiga karena ini semuanya terrangkum di sini kayak gitu. Yang pertama itu ikhtiar maksimal, maksimalkan waktu. Kalau bisa jangan ada waktu-waktu yang longgar yang membuat kita lupa, membuat kita melakukan keburukan kayak gitu. Terus yang kedua nih penting banget di masa-masa kayak gini, karena kita juga lagi mencari potensi diri kita sebenarnya apa sih gitu. Nah, kalau misalkan kata beliau, kita harus ketuk semua pintu yang ada, kita harus coba segala hal. Nanti dari pintu-pintu itu mungkin kita akan menemukan potensi kita tuh apa sih katanya gitu. Terus yang ketiga itu tebar kebaikan dan kebermanfaatan. Tentunya memang ilmu yang kita dapat itu harus bisa berguna buat orang lain, buat diri kita sendiri yang utama, buat orang lain, buat keluarga, dan sebagainya. Terus yang ketiga, ini yang paling penting, libatkan Tuhan dalam setiap proses, libatkan Allah dalam setiap proses. Mungkin di poin yang kedua, ketuk semua pintu dan coba segala hal, mungkin yang kita planningkan kita mau A, tapi kalau kata Dewi Nur Asia bisa jadi kita dapetnya B, tapi mungkin Allah tahu kalau misalkan di B ini kita akan lebih bermanfaat, atau di B ini mungkin mudorotnya lebih sedikit gitu daripada goal kita yang pertama di A misalkan gitu. Terus yang kelima ini adanya partner dengan visi dan misi yang sama, ya karena mungkin kedua belah yang dari tadi ya kita lihat itu semuanya udah menikah, jadi perlu partner dengan visi dan misi yang sama. Dan mungkin dengan tim kita ini kita juga bisa kita bisa membangun tim yang kuat nih di antara kita nih para koala untuk menjadi suatu partner dengan visi dan misi yang sama. Apalagi kita kan basicnya sama-sama ekonomi syariah kan. Dan yang terakhir mungkin ini sih, kita mau lebih lelah daripada yang lain, kita siap lebih lelah daripada yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Mungkin itu sih. Dan di yang terakhir ini dari beliau Dewi Nur Aisyah, ini kayak aku dapat motivasi yang lebih kuat, dan karena ternyata kayak ada seseorang di YouTube gitu yang bertanya kepada dia, Kak kok bisa melakukan semuanya, kayak dia menjadi ibu, menjadi peneliti, menjadi kuliah, ngurus anak dan sebagainya. Itu kata dia karena kemampuan itu, kemampuan itu pokoknya dikasih oleh Allah, dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau misalkan kita minta ke Tuhan, kita minta ke Allah, pasti Allah akan ngasih seperti itu. Kita minta kemampuan segelas air, nanti Allah akan berikan kita segelas air. Kalau misalkan kita minta kemampuan seember, maka Allah akan memberikan kemampuan itu sebanyak seember. Nah, kalau misalkan kita minta kemampuan ke Allah sebanyak lautan samudra, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada kita sebesar lautan samudra juga, gitu kalau kata Dewi Nur Asia. Nah, semoga kita semua bisa seperti itu. Pokoknya Masya Allah sekali. Dan mungkin yang terakhir ini, segala bentuk, kalau misalkan kata beliau ya, segala bentuk
kesusahan itu mungkin karena sekarang di era media sosial ya, jadi mungkin kita ceritanya ke media sosial atau bahkan ke teman, dan sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, tapi mungkin kita juga nggak boleh lupakan bahwa sebenarnya pertolongan itu datangnya dari Tuhan, datangnya dari Allah. Iya, benar banget. Dan yang perlu kita ceritakan lebih dulu, yang perlu kita minta bantuannya lebih dulu harusnya kepada Allah. Makanya poin 4 nih, yang libatkan Tuhan dalam setiap proses, itu penting banget gitu. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar banget ya kata Dina ya, yang mengambil referensi dari Teh Dewi Nur Aisyah yang mengatakan melibatkan Allah dalam segala urusan. Itu benar banget sih. Karena kalau misalnya kita nggak punya iman segala macam, kita akan terbawa, akan merasa kurang bersyukur gitu kan, apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Nah, Dina sendiri juga sudah merangkum semua ya kayaknya tadi yang sudah dijelaskan. Quarter life crisis itu lebih ke bidang tertentu seperti pekerjaan yang kita selalu melihat orang lain, kesuksesan orang lain, ya nggak sih? Ya. Kok kita masih segini-segini aja, orang-orang itu kok udah sukses, apa yang salah gitu kan. Tadi di bidang pendidikan juga yang awalnya mengambil jurusan komunikasi, terus setelah dia bekerja di bidang itu, misalnya setahun, tiba-tiba itu bukan passion-nya, ada perbedaan antara apa yang dia tanam sebelumnya sama apa namanya, realisasiannya masa sekarang gitu kan. Yang ketiga itu yang tadi Dewi sama Teh Dewi Nur Aisyah. Keren banget ya, keren banget. Keren banget. Partner yang sevisi misi ya, itu tentang relationship gitu ya. Relationship sendirilah ya, tentang bidang itulah. Kira-kira Kang Fatul ada tambahan? Harus ada Kang, soalnya tuh tadi kayak aku menyampaikan dari sisi ideal-idealnya aja, maksudnya di quarter life crisis tuh seharusnya seperti ini. Kenapa? Mungkin Kang Fadrul kan punya wawasan yang lebih luas, pengetahuan yang lebih dalam, dan cerita-cerita mungkin. Ya, mungkin ada sebelum cerita. Quarter life crisis. Nih, share screen-nya nggak boleh, sama ininya dinyalain dulu. Oh iya. Oh udah. Termit belum? Udah. Ini baru diedit tadi. Nah, sama aku juga biar sama 4 slide. Oke. Mana itu cara ininya? Oh ini. PowerPoint has detected that graphic can Belum ada judul, oke. Nah, ini kalau tadi lebih bahas ke quarter life crisis, ini ada yang berhubungan. Ini di sini dikutip dari bukunya Mas siapa ya? Mas Agung Setiowibowo, Mantra Kehidupan. Sebuah refleksi melewati postgraduate syndrome dan quarter life crisis. Jadi mungkin kalau Dina tadi udah ngebahas quarter life crisis, ini saya coba bahas mengenai indikator postgraduate syndrome. Jadi kadang-kadang quarter life crisis ini berdampingan dengan orang-orang yang baru lulus gitu. Bahkan bukan hanya ibaratnya bukan hanya baru lulus gitu, tapi orang-orang juga yang mungkin kalau misalkan secara teori di angka umur 20 sampai 30 tahunan ya. Bahkan ada yang melebihkan sampai umur 35 masih ada yang merasakan gitu. Jadi karena memang berbeda-beda. Itulah hanya sekedar teori. Ini juga hanya sekedar pendapat. Nah, ini ada 16. Yang pertama, belum memiliki tujuan hidup yang jelas pasca wisuda. Mungkin sebelum wisuda, sebelum skripsi, atau mungkin sebelum kuliah, mungkin sudah punya cita-cita masing-masing. Sudah punya cita-cita, sudah punya planning, sudah punya tujuan hidup lah awalnya tuh. Nah, pada saat kuliah, kadang-kadang kita nemuin pengalaman baru, nemuin istilahnya tuh ilmu-ilmu baru yang kira-kira ternyata wah tujuan hidup saya bisa berubah gitu. Nah, mungkin terdistraksi karena kesibukan kuliah dan macam-macamnya. Jadi pada saat kuliah itu tidak terlalu merasa tujuan hidupnya masih mengambang gitu. Dan pada saat lulus,
Akhirnya terasa gitu baru, ini mau ngapain sih gitu, orang-orang udah pada kerja, orang-orang udah pada nikah, orang-orang udah ada yang lanjut. Jadi kayak, kita hidup di atas standar orang lain. Terus yang kedua, ini ada fobia dengan perubahan, ketidaknyamanan. Memang sih kadang-kadang, di sini ada yang, apa ya, istilahnya, karena hanya sekedar teori, jadi, tidak semuanya perubahan itu baik gitu, dan setidak semua ketidaknyamanan itu baik, gitu. Seperti itu. Yang ketiganya mau memiliki pekerjaan ini, ngetiknya aja nggak benar, pekerjaan apapun tanpa menghiraukan potensi diri yang dimiliki. Jadi kadang-kadang, mungkin banyak juga yang pada saat beres kuliah ini, langsung bikin LinkedIn, terus, ikutan job ya, apa namanya tuh, aplikasi-aplikasi job seeker gitu, dengan apply ke manapun yang kira-kira ada, potensinya di sana gitu. Tanpa menghiraukan kadang-kadang punya potensi yang memang, belum tentu di, sana gitu. Terus yang keempat, melamar pekerjaan secara serampangan tanpa memperhatikan kualifikasi yang diminta. Ini juga sering, termasuk kadang-kadang saya juga merasakan ini gitu ya, pada saat coba melamar masukin aja dulu gitu, meskipun ada kualifikasi yang nggak cocok masukin aja. Nah ini yang kelima ini nggak tahu teman-teman merasakan, postingan di akun media sosial didominasi oleh curhatan galau masa depan. Entah kenapa, curhatnya di media sosial, apakah sudah tidak percaya oleh manusia, tidak Kak percaya Fatrul gitu nggak? enggak, aku kan Oh, Instagram-nya via web, oke. upload-nya susah, jadi galau di-hide. Nah, terus yang keenam ini, tidak atau kurang percaya dengan kemampuan diri sendiri. Ini ya kadang-kadang masih merasa, kurang percaya diri. Yang ketujuh, bimbang untuk menentukan hidup. Yang kedelapan, mendapati diri dalam kondisi yang hampa hingga cemas berlebihan. Ini mungkin rata-rata merasakan lah ya. Nah, ini juga sama, 9, linglung, tidak tahu apa yang sebenarnya yang diinginkan dicari. Yang 10-nya takut mencoba hal baru. Yang ke-11-nya tidak mau menganggur, tapi belum jelas mau dibawa kemana hidup. Ini kerasa ya, tidak mau menganggur, tidak mau menganggur, tapi belum jelas mau dibawa kemana hidupnya. Terus yang ke-12 ini mungkin merasakan tadi juga sama, jengah jika ditanya kerja di mana, kapan S2, dan kapan nikah. Ini mayoritas mungkin merasakan. Nah, ini juga 13 mengaku bahwa hidup di luar kendali diri sendiri. Yang ke-14-nya mengklaim bahwa gagal sebagai lulusan perguruan tinggi. Yang ke-15 merasa tidak ada dukungan dari orang-orang terdekat. 16 juga tertekan secara sosial yang mempertanyakan status diri. Seperti itu. Nah, itu hanya itu saja. Ya, kurang lebihnya sama ya. Mirip, Kurang mirip, lebihnya sama seperti Dina dan sama apa yang yang Dina. menjadi pendahuluan sama Ini saya. Kurang belum lebihnya masuk solusi kan? mempertanyakan, ya belum. Ya Oh, kita mempertanyakan apa sih yang memicu kita gitu kan di quarter krisis. Ya diantaranya tadi tentang pendidikan, kira-kira S2-nya gimana, atau benar nggak sih jurusan yang kita ambil kemarin gitu kan. Entah itu dari pekerjaan, yang tadi kata Fatrul, asal masuk aja, yang penting nggak nganggur. Iya nggak sih Kang Fatrul tadi? ya kadang-kadang kan ada yang kayak gitu kan ya. Benar. Yang suka melihat orang lain lebih sukses dan kita merasa minder mungkin ya. Iya. Terus udah itu aja kayaknya relationship, kayaknya yang tadi tentang nikah mungkin ya. Ada Nah, sama. ya betul banget yang disampaikan oleh Kang Fatrul. Enggak semuanya quarter life crisis ini dialami di umur 25 tahun. Karena yang saya baca oleh psikolog, lupa nama psikolognya siapa, jadi dia mengatakan bahwa quarter life crisis ini sebenarnya tidak ada batasan usia kapan ini terjadi gitu. Hanya saja ada rentannya kira-kira di umur 20-an sampai di umur 35-an gitu kan. Tapi kita nggak tahu persis nih di umur berapa quarter life crisis ini terjadi karena setiap orang itu pasti berbeda-beda masanya.
seperti itu. Selanjutnya mungkin tentang gimana solusinya atau gimana? Boleh tuh. Dan mungkin kayak ini gak sih, kalau misalkan quarter life crisis tuh dia yang kita jadikan patokan sekarang itu semua tuh ada di media sosial. Jadi gimana kebahagiaan kita itu, gimana kekayaan kita itu akhirnya terukur dari media sosial tersebut gitu. Dan mungkin orang-orang yang sebenarnya kita lihat dia udah bahagia, kayak dia udah bahagia gitu di kehidupannya, dia pendidikannya tinggi, terus harta pun dia punya dan kaya lah gitu istilahnya. Tetapi pasti ada sesuatu yang dia galaukan seperti itu. Mungkin dia melihat teman-temannya yang sepantaran dengan dia, setara dengan dia, mungkin udah lebih maju atau apapun itu. Pasti kayak setiap orang punya kegalauannya masing-masing gitu. Betul. Intinya ya, yang kita rangkum semua ya dari semua referensi, ternyata quarter life crisis itu dipicu oleh diri sendiri loh kebanyakan. Ya nggak sih? Iya. Merasa melihat dirinya kurang atau gimana, jadi dia menimbulkan suatu krisis sendiri gitu kan. Mungkin karena dipicu oleh diri sendiri, mungkin dia nggak punya, yang tadi Kang Fatul bilang, nggak punya tujuan hidup, segala macam, dan bingung mau ngapain lagi. Bisa jadi tuh quarter life crisis itu menimbulkan depresi nggak sih bagi orang yang ini terkena dampak quarter life crisis ini, ya nggak sih? Bisa jadi katanya. Iya, bisa jadi, benar. Dan kayak sebenarnya kalau kata Dewi Nur Aisyah tadi itu, kayak dulu tuh sebenarnya ada nggak sih, nggak tahu sih kalau misalkan kata beliau nggak ada gitu, maksudnya quarter life crisis, karena dulu itu kan media sosial pertama nggak ada, jadi orang-orang tuh kayak kuat dan mengisi waktu luang mereka tuh dengan menghafal dan berlatih. Kayak kalau dulu tuh bahkan wanita aja tuh ada loh gunanya untuk perang kalau kata Dewi Nur Aisyah gitu. Jadi posko wanita untuk perang tuh yang pertama ada di dapur untuk memasak, terus ada di perawat atau pos kesehatan, sama mengangkat jenazah para syuhada. Bahkan wanita tuh dimuliakan seperti itu, kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya aku belum dapat referensi sih, apakah memang dulu tuh ada nggak sih quarter life crisis ya, atau kalau pernah ada yang nulis, gimana, sih posting gimana sih KLC-nya zaman Rasul, ada nggak katanya tuh. Ternyata emang nggak ada. Nggak ada. Zaman dulu tuh nggak segampang, maksudnya tuh mungkin ada fitrah manusia yang ingin seperti orang lain gitu ya tingkatannya, cuma lebih bisa mengendalikan diri mungkin zaman dulu mah. Dan mungkin kayak yang sekarang kan mungkin. Dan mungkin kalau dulu kan yang dijadikan patokan ini kan kayak memang sahabat-sahabat Rasulullah yang dijadikan patokan, terus sahabat-sahabat Rasul. Yang jadinya bagaimana kita menyamakan, bukan menyamakan sih, bagaimana kita berupaya untuk bertingkah laku, bersikap, berakhlak seperti mereka gitu. Nah kalau sekarang kan berbeda gitu. Mungkin zaman dulu mah tingkat mati. Kenapa Kang Fatrul? Mati siapa? ya pause. Lanjutin Kang Fatrul. Ya jadi apa namanya tuh, zaman dulu mah mungkin belum bahkan mungkin belum ada teorinya gitu. Belum ada teorinya mungkin, tapi kalau misalkan perasaan mah mungkin ada. Bisa jadi karena kita istilahnya sekarang merasakan, karena sudah ada teorinya, oh ini nih yang dirasakan tuh seperti ini gitu. Sifat-sifatnya sama dan mayoritas umumnya juga sama gitu merasakan itu. Zaman dulu juga udah ada iri dengki itu. Tahapan menuju kedewasaan. Kenapa Abu Lahab menyerang Nabi juga? Karena dia iri. Mungkin lingkungan kali ya. Karena semua, entah, walaupun faktor paling penting ada di diri sendiri, tapi juga ada faktor eksternal, lingkungan. Mungkin lingkungan itu yang membawanya mungkin ya. Terus kira-kira kita mau ngapain lagi? Mau tanya jawab kah atau
ini. Karena gini ya, secara garis besar quarter life crisis ini wajar itu terjadi, ya nggak sih? Sangat wajar. Hanya saja bagaimana diri sendiri tuh menyikapinya. Iya benar, kontrol diri itu Lebih kayak penting gitu. banget. Quarter life crisis itu bisa berdampak positif juga loh. Kalau seandainya kita penanganannya secara baik. Kayak misalnya tadi kan, kita di mana kita merasa kurang bersyukur melihat orang pekerjaannya lebih sukses atau kita iri kepadanya, kita kan jadi lebih berusaha lebih baik kan untuk mengejar itu semua gitu kan. Yang salah itu ketika kita mengalami quarter life krisis, tapi kita nggak mau membangun diri sendiri atau nggak mau bereksplor pengalaman baru segala macam. Ya nggak sih, kurang lebih kayak gitu. Mm-mm. Nah, kita langsung tanya jawab Nggak aja. dijadiin kesempatan ya. Iya, benar. Dijadikan Nggak kesempatan untuk berubah. Iya, betul. Karena poin paling penting untuk merubah diri itu adalah diri sendiri. Malah ada kata kalau motivasi terbesar adalah motivasi dari diri sendiri, ya nggak sih? Ya. Nah, kira-kira Kang Faktur udah pernah merasakan quarter life crisis nggak nih? Musuh terbesar adalah diri kita sendiri, oke. Oke, iya betul. Melawan Apa ya. tuh? Ya. Apa tuh monitor? Kalau misalkan merasakan quarter life crisis ini nggak kira-kira? Kalau misalkan mendiagnosis sendiri mah mungkin udah atau mungkin lagi merasakan lah ya, karena masih kayak masih kayak mencari gitu fungsi hidup itu apa gitu kan, gitu. Kita belajar mungkin pas IPA fungsi hidup manusia tuh apa kan, Iya. gitu. Bagaimana Pas bisa sekarang mungkin bermanfaat? pada saat sekarang sudah masuk prakteknya gitu, fungsi manusia itu sebagai apa gitu, fungsi kita tuh sebagai apa gitu, fungsi kita secara individual tuh sebagai apa. Mungkin itu yang kadang-kadang susah dicari. Ini kata Benjamin Franklin tuh, yang susah 3 hal paling keras itu batu, permata, sama berusaha mengenal diri sendiri. Oke. Itu katanya di tahun 1750 dia ngomong kayak gitu, masih relate sama sekarang gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya juga ada yang ini gitu. Jadi kita disamakan sama batu karena sulit mencari diri sendiri. Dan mungkin Mana orang sering ngomong Septi, batu Dina yang ya, udah batu. terus juga sesuai sama sifat tanah. Ini di bukunya siapa ya? Ada Enjoy Your Life, lupa penulisnya. Jadi manusia itu tipikalnya kan emang terbentuk dari tanah. Dan pasti setiap tanah tuh strukturnya beda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut lah, ada yang lembek. Maksudnya tuh ada yang becek, subur, ada yang gembur, ada yang subur, ada yang kering, gambus, ada yang kering, macam-macam sifat tanah itu. Dan mungkin tidak bisa kayak disamaratakan seragam harus ini gitu. Kayak gitu. Dan emang namanya tuh mungkin Dina sama Septi pernah interview kerja atau langsung masuk. Ya, kan biasa yang paling susah ditanya tuh apa kelebihan diri. Iya, itu yang susah jawab. Di samping dibanding kekurangan kan. Kekurangan mungkin masih ada kayak kita bisa introspeksi atau gimana. Ya kalau misalkan pas saat ditanya kelebihan, benar nggak sih ini lebih gitu? Benar nggak sih ini masuk, kalau misalkan saya ucapin apa masuk kategori sombong apa enggak gitu. Ya kayak susah kalau di mengenal. introspeksi kalau di wawancara kayak nggak ada bahasa sombong atau enggak deh, karena di kelebihan ya itu sih, cuma kan kelebihan. pasti ketahan kan, pasti kayak kalau misalkan ditanya gitu pasti mungkin dalam diri ada hati kecil yang bersih tuh merasa nggak enak kalau disebutin gitu. Sebenarnya bukan nggak enak sih, tapi mungkin lebih ke pertanggungjawaban kita gitu atas apa yang kita ucapkan. Mungkin. Karena misalkan kita ngucapin kita gitu. Nih skill apa nih misalkan, skill desain kita bagus, tapi beneran bagus nggak ya kalau di mata orang misalkan gitu. Kayak gitu. Dina skillnya apa emang? Skill aku sekarang di mana ya? Kayak aku belum bisa menyebutkan juga kan. Sulit. Ini nggak lagi wawancara kerja kan, jadi nggak harus disebutkan.
Iya. Ya mungkin Gitu kalau mungkin. untuk Dina nih, kan banyak orang ya teman-teman kita sampai meng-off Instagram gara-gara merasa insecure dirinya dan tidak berdampak positif gitu. Bagi Dina sendiri, kira-kira pernah merasakan itu nggak sih? Oh ini Instagram kan yang diliatin hanya yang bagus-bagusnya nih. Iya, benar banget Kira-kira tuh. dirinya gimana, Dina? Silakan, Din. Kalau dari aku sendiri sih pasti kayak aku juga merasa merasa kayak kok kurang banget ya, kayak yang lain udah sampai sini, kok aku belum gitu ya. Kok gue belum nyampe sini, yang lain udah maju banget, yang lain udah kesana kemari, terus gue belum gitu. Nah tapi kayak sebenarnya balik lagi sih ke kata-kata Mbak Dewi Nur Aisyah itu sangat matok di otak saya. Jadi Iya. kayak dia bilang kalau misalkan apapun yang kita dapat sekarang disyukuri, tapi memang kalau misalkan udah diikhtiarkan dengan maksimal. Dan kalau misalkan sekarang sih posisinya gue tuh belum berusaha dengan maksimal. Jadi kayaknya untuk jadi maksudnya untuk introspeksi diri sendiri, kalau misalkan memang belum bisa mencapai ke sana karena usaha yang dilakukan memang belum maksimal gitu. Dan kalau masalah insecure dari orang-orang karena punya sifat yang agak acuh sama orang, jadi kalau ngelihat orang tuh mungkin kepengen tapi nggak sampai merasa insecure gitu terhadap diri sendiri. Dan mungkin impact-nya jadinya kayak kita kurang ambis untuk mencapai ke situ karena memang dari diri aku sendiri yang kurang peka gitu. Gitu sih paling. Sep. Temennya Dina ada yang ngapus Aku. Instagram, Sep. Ngomong apa sih gua? Apa? Apa Kak Fatul? Temennya Dina ada yang ngapus Instagram. Sebenarnya bukan ngapus sih tapi kayak di apa namanya tuh? Di Protek. Di hide. Bukan hide. di protect, di hide. Jadi kayak kayak foto tuh diarsipkan dulu, Instagram tuh dihapus dulu tapi nanti bisa gitu, bisa dimunculin lagi. Iya. Ya gitu sih. Terus mungkin kalau di masa-masa kayak gini banyak-banyak dengerin ini kali ya, banyak-banyak dengerin orang-orang yang bisa memotivasi, sama mungkin kalau kita belum punya kontrol diri yang cukup, itu kayak agar kita nggak merasa insecure, kita lebih pilah apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan gitu. Sama memang lebih sensitif sih ya, mungkin kalau ditanya masalah-masalah kayak gitu. Jadi harus lebih kontrol diri, mungkin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena yang tahu sebenarnya tuh yang tahu diri kita lebih itu bukan diri kita sendiri, tapi yang tahu yang tahu kita banget itu adalah yang punya kita. Nah, yang punya kita itu siapa? Yang punya kita itu Tuhan kita, kayak gitu. Makanya di saat-saat kegalauan ini, kata Dewi Nur Aisyah lagi, lebih baiknya kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita gitu. Itu mungkin aku bisa ngomong kayak gini karena baru kayak dari kemarin itu kayak aku mantenginnya Dewi Nur Aisyah terus gitu loh, karena dia sangat seru dan sangat memotivasi di kala-kala umur-umur rentang umur kita nih yang lagi kayak sensitif akan omongan orang, baper akan omongan orang atau galau ngeliat posisi orang yang sekarang kayak gitu. Itu kayak butuh banget motivasi-motivasi yang memang bisa membangun kita, terus meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan kinerja kita, meningkatkan amaliyah kita gitu-gitu dan sebagainya. Gitu sih, Sep. Ya. Saya juga punya bukunya lengkap. Oh iya, Sep. Lengkap bang. Bukunya Bu Dewi deh. Teh Dewi Nur Aisyah ya. Cuman baru dibaca 1,5 buku. Kan dia punya 3 buku kan. Satu dibeli semua. Emang bagus sih Teh Dewi. Keren banget. Menginspirasi banget. Kalau misalnya kayak gitu berarti intinya ya kalau seandainya kita mendapatkan quarter life crisis itu adalah diri sendiri gitu kan, bagaimana menyikapi itu semua. Kadang kita juga lupa ya, selalu melihat orang lain tapi kita lupa berterima kasih terhadap diri sendiri yang sudah mencapai sampai detik ini, ya nggak sih? Kebanyakan orang tuh selalu melihat ke atas tapi dia nggak pernah ngelihat diri sendiri gitu. Ternyata
kita bisa loh gitu kan, sampai detik ini kita bisa loh. Ternyata masih banyak orang-orang yang di bawah kita. Kita tanpa sadar kita melupakan orang-orang yang ada di bawah kita, ya nggak sih? Mungkin timbulnya quarter life crisis itu sendiri ya mungkin dari itulah ya, kurang merasa pede atau percaya diri akan dirinya sendiri kayak gitu. Ya. Mungkin Iya. ada yang menambahkan lagi? Iya sih, itu apa namanya tuh? Kadang-kadang emang selalu ngelihat ke atas gitu ya. Tapi kalau misalkan ini sekali-kali juga kita harus lihat ke bawah, bisa kesandung. Iya betul. Dan mungkin kalau ngeliat ke misalkan atas tuh ini, jadi motivasi kita ya. Jadi maksudnya jangan jadiin bahan cemburu kita, tapi jadiin gimana caranya dia tuh bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus inspirasi mengikuti lah. inspirasi gitu. Bukan dijadikan Kan emang beban. cara Karena biasanya cernanya gitu ya. cara mencernanya tuh kita kayak aku sendiri sih mungkin yang Iya, kadang pastilah salah gitu. di Padahal tuh fase-fase kayak gini. kayak merasa Apalagi nih kurang. masa pandemi corona kan, maki-makin aja. Nah, Betul. Wah, ini mau kemana nih? Gitu nggak sih? Udah banyak yang di PHK, ya kan? Jumlah lulusan semakin banyak, tapi keadaan nggak mendukung. Fasilitas juga yang menghimpun pengangguran juga nggak ada, ya nggak sih? Benar. Dan apalagi kalau misalkan lihat berita-berita yang kayak kayak umat muslim di Palestina gitu-gitu, gimana sih mereka menghadapi hidup, coba untuk lebih sekedar ini tersenyum lagi. aja mereka tuh susah gitu ya kan, di Myanmar, di India gitu-gitu. Kalau kita ngeliat ke bawah ya maksudnya kita tuh emang harusnya bersyukur banget udah dikasih bisa diberikan nikmat sebegini. Dan ya itu. Dan memang di Islam kan juga mengajarkan untuk berbagi dan sebagainya. Tuh. Tapi kadang kita lupa. Kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi? Ada pertanyaan yang harus didiskusikan? Mungkin dari Dina atau Kak Fatru? Kalau aku ini tadi ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah. Tadi pas kesandung belum dilanjutin. Jadi waktu itu belajar sama tukang kupat tahu. Gimana, Kang? Tukang kupat tahu, waktu pas lagi di dompet Pak, jaga buat 2 bulan, makan siang kan, biasa. Makan siang, nah tahu kan kursi yang di ini, yang gitu, yang kursi apa, pedagang kaki 5, kursi pedagang kaki 5. Iya. Tapi bukan yang kayu. satuan, yang panjang. Iya, yang kayu gitu. Yang kayu gitu kayu kan. Panjang ya? Kayu panjang. Terus waktu itu ada yang udah duduk di sebelah ujung kan. Di ujung kanan. Nah, terus aku baru masuk duduk di ujung kiri. Di ujung kiri. Terus pas makan lah. Nah, terus si bapak-bapak yang sebelahku tuh ini apa namanya tuh? Dia berdiri tapi pelan-pelan. Bayangkan berdiri tapi pelan-pelan. Takutnya kalau misalkan berdiri cepet-cepet nggak seimbang jatuh, ngejomplang gitu. Nah, langsung tiba-tiba kepikiran. Oh ya bener ya, maksudnya tuh kita tuh hidup sama. Dan pada saat kita ada yang di atas gitu. Yang kalau misalkan kita mau istilahnya mau naik, jangan harus ada yang jatuh, bukan harus ada yang jatuh. Jangan menjatuhkan orang lain. Oh iya. Bayang nggak gitu. Jadi kan posisi kalau misalkan kayak gini ngelihat namanya tuh media sosial kayak gitu, ngelihat orang lain, kita bukan kadang-kadang bukan termotivasi, tapi malah lebih banyak dengkinya. Dengki gitu ya. Berharap si nikmat dari orang itu tuh menghilang. Mungkin ada yang kayak gitu kan, merasakan jadi kayak dia udah dapat pekerjaan ini. Kayak gak semua sesuci Dina gitu. Dina ada mungkin yang ngerasa kayak gitu. Jadi kayak oh dia udah di sini nih gitu. Dia udah posisinya di atas, berharap harusnya saya nih posisi dia gitu. Dia harusnya turun atau gimana gitu. Itu berdasarkan ini sih, kayak berdasarkan aku pernah ikutan career hack,
Terus teman-teman yang cerita juga ada yang ternyata di tempat kerja seperti itu gitu, lebih ini lagi gitu. Sejahat itu keinget. gitu ya. Terus di sinetron-sinetron kan kita sudah terdoktrin oleh sinetron, kayak gitu kan. Iya. Gimana ibu tiri Betul. bisa mendapatkan suami. Gitu. Itu Saudara dari sendiri filosofi juga tukang suka kupat tahu. Bangku. Gitu. Jadi pas mikir, oh iya, bangku itu mahal itu. Baru oh iya, jadi kayak ilmunya. ya udah gitu, kalau ini nggak usah ngejatuhin orang lain gitu. Dan kalau di zaman Mungkin di sekarang sini mah emang kayak gitu tuh mungkin bukan suatu yang apa ya, yang sedikit gitu. Banyak memang kayak gitu. Kalau untuk naik tuh memang biasanya harus menjatuhkan orang lain mungkin dan ada yang jatuh ke atas. kayak gitu. Apalagi kan mungkin kalau misalkan kita sudah memasuki dunia kerja tuh. Nggak tahu sih yang kerja. Iya. Kayak kalau di tempat aku enggak sih. Jadi gue mau kerja. Iyalah, ada tempat-tempat yang nggak toksik mah Maksudnya, aman. Tempatku juga kayaknya nggak ada toxic ya. cuman Insya kalau Allah. yang di Mudah-mudahan. perusahaan besar-besar kan pasti kayak posisi tinggi kan hanya ditempatkan untuk beberapa orang aja kan, dan untuk mencapai itu mungkin kayak ada untuk menjatuhkan satu sama lain gitu. Mungkin nanti kita bisa mengundang orang yang udah kerja di tempat yang biar bisa menjelaskan gitu. Boleh. Nanti kita akan ada sesi di mana kita mengundang suatu pemateri yang kece lah ya. Materi beneran. Udah. Kita cuma ngumpulin referensi. Iya, pemateri beneran. Kalau seandainya kita sudah rampung semua gitu kan. Kalau udah ada modalnya. Iya. Peran paling pentingnya mendukung seseorang untuk menghindari dari quarter life crisis mungkin teman, keluarga atau rekan kerja di mana supaya nggak merasa kesepian gitu kan. Biasanya kalau udah kesepian dia malah depresi gitu, nggak ada yang ngajak ngobrol segala macam, mikirnya diri sendiri aja, maksudnya gue harus kayak gimana, mungkin kayak gitu kan, nggak ada yang bisa berpikir sendiri, kayak merasa gue harus kemana gitu, tapi dia nggak bisa menemukan solusi. Nah itulah pentingnya lingkungan kita, adanya keluarga, teman, rekan kerja, jadi seenggaknya ada temen ngobrol atau temen diskusi biar nggak kosong pikirannya. Biasa kalau misalnya kita udah diskusi kayak gini, seenggaknya ada insight baru yang menyadarkan kita atau orang yang terdampak dari quarter life crisis ini sendiri. Ya nggak sih? Bener ya banget. Kan? Udah? Dimakan kucing. Ada kucing. Dah. Ya, gimana Kang Patro? Jadi emang apa ya namanya tuh, kita harus kembali ke masa kecil kayaknya. Masa kecil yang bahagia. Tapi hidup bahagia. Tidak hanya itu, Kang. Hidup harus maju. Iyalah, pasti. Dina ininya berkurang, saya apa? Jiwa bercandanya enggak ini. Soalnya aku habis dengerin Dewi Nur Aisyah. Dia tuh bener-bener mengisi waktu sepadat mungkin untuk kebaikan gitu loh. Kayak jelek. Aduh, aku buat apa gitu. Dina YouTube-nya bermanfaat. Kalau aku YouTube-nya nontonin ini motivator ini. Kayak aku tuh gara-gara topik ini sebenarnya, terus kayak aku mencari topik quarter life crisis ini, kayak aku jadi mencari referensi dari berbagai sudut pandang gitu. Kayak kan tadi yang Arif Muhammad setidaknya beda kan sama Dewi Nur Aisyah, terus dari Gita Saf, dari Dewi Nur Aisyah, itu dari 3 itu aja maksudnya sudut pandang orang ternyata kesimpulannya tuh sama, kalau misalkan untuk menghadapi quarter life crisis ini tuh perlu planning, perlu perencanaan. Jadi nggak bisa loh kita menghadapi quarter life crisis ini kita cuma diem aja gitu, nggak bisa. Apalagi kalau misalkan perencanaannya itu memang sudah diatur dari sedari kecil. Ya kan tadi Kang Fatur ngomongin masa kecil. Sedari kecil, kalau misalkan sudah diatur sedari kecil itu pasti
tingkat-tingkat kegalauannya mungkin beda dibanding dengan kayak kalau misalkan kita baru baru menatap masa depan, bagaimana menggapai masa depan itu memplanningkannya baru sekarang gitu. Gitu kan. Kalau aku di YouTube nontonnya motivator itu dari Jepang. Siapa, Kang? Terkenal enggak? Pakai kacamata. Siapa? Naruto. Nobita. Doraemon. Ya Allah. Nontonnya Doraemon dong. Refreshing. Kayak aku juga suka sih Doraemon sebenarnya. Ya, aku juga suka sih. Tapi tadi nggak nyangka aja nonton YouTube yang nasehat Nobita. Dia mau Ya ini keserius. aku pakai yang sub Indo. Jadi yang nggak tayang di Indonesia. Nontonnya yang gitu. Motivasi itu. Motivasi bahwa kalaupun misalkan kita merasa di bawah masih ada Nobita. Yang Nobita yang Terus Nobita Parah yang ya hidupnya jelek-jelekin Nobita. beruntung, belum beres. Hidupnya beruntung gitu. Jadi kayak ada kemungkinan kita juga nanti beruntung gitu. Terus nanti di masa depan tuh ada pintu kemana saja. Gitu. Nggak akan terjadi kayaknya gitu. Bisa jadi saya zaman Nabi Sulaiman tuh perang apa? Istilahnya tuh bukan transformer. apa? Teleportasi. Kayak gimana tuh? Teleportasi. Itu kan yang mindahin istana itu. Iya benar. Oh iya, benar banget. Jadi setiap zaman tuh ada beda ininya, beda pertandingan. Zamannya Nabi Musa sihir, adu sihir. Katanya tuh, zamannya Nabi Sulaiman itu teleportasi. Terus zamannya siapa ya? Nabi Muhammad ini perangnya macam-macam kayaknya. Perang ekonomi, Iya, keajaiban. perang pemikiran. Iya benar banget. Sudah? Ya, sebentar. Jadi kesimpulannya apa, Kang? Sep, di mute. Safety-nya di mute. Oh, nggak bisa. Bentar dulu. Udah. Sudah semua rampung ya. Kesimpulannya kayaknya udah dibahas semua, ya nggak sih? Mungkin kalau misalnya udah, nggak usah disampaikan kesimpulannya, kayak apa disampaikan. Kang Fatrul mungkin ada kesimpulan? Nggak usah lah, cukup. Sebenarnya quarter life crisis yang terlihat itu teori yang kita baca, yang kita ini itu istilahnya tuh apa ya? Jadi susah ngejelasin. Jadi sebenarnya yang merasakan tuh diri masing-masing gitu. Iya benar. Dan gimana di masa-masa quarter life crisis ini? Cara menghadapinya pun beda-beda. Ya kita bisa menghadapi itu semua. Bisa melewati itu semua gitu. Oh iya, mungkin ini nih poin penting satu lagi. Kayak aku banyak deh poin pentingnya ya. Jadi sebenarnya apa disampaikan aja sekaligus penutup ya, Din. Nih, iya. Ini maksudnya kita suka lupa solusi gitu. Solusi. Oh iya, solusi belum. Ini aku bukan solusi sih, tapi kayak ini pengingat buat diri sendiri gitu. Kalau sebenarnya kita suka lupa kalau misalkan rezeki itu sudah ada yang ngatur, yaitu Tuhan kita kan. Rezeki udah ada yang ngatur, tapi kita kadang suka pusing akan itu. Padahal rezeki kita nggak akan diambil orang dan kita pun nggak akan ngambil rezeki orang kayak gitu. Nah, justru malah yang kita lupa itu yang belum jelas ditakdirkan untuk kita, kayak apakah di akhir nanti kita akan kemana gitu, akan ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi makanya mungkin itu introspeksi diri sih, maksudnya jangan sampai kita mungkin kalau misalkan kita bertiga sih kayak masih harus berjuang untuk kemajuan hidup kita masing-masing gitu, tapi maksudnya jangan sampai kita lupa kalau misalkan tujuan kita akhir itu apa gitu. Dan itu jelek banget sih buat aku. Jelek. Kalau ya aku mungkin sih, tambahan terakhir banget dari aku. Kayak aku udah nggak ada lagi yang mau diomongin. Mungkin Kak Fatrul mau menambahkan sebagai penghujung.
Iya, tuh Kang Ya Fatrul kayak apalagi. sebenarnya ini sih ngerangkum juga ya, bukan dari sendiri. Itu gimana minimasinya? Jadi kayak ada 10 mantra. Jadi nyambung dari yang tadi, masih satu referensi. Apa aja sih ininya gitu. Buat menghadapinya, yang pertama ada kenali diri. Ini misalkan kalau pusing, bingung kan bisa bertanya ya. Terus ada juga yang sekarang jasa tes kepribadian kayak Enneagram, MBTI, terus tes sidik jari, itu bisa kayak kelihatan. Nah, terus kayak kalau misalkan orang Jepang mungkin pakainya Ikigai itu, yang konsep Ikigai. Ikigai apa? Aku nggak tahu, Ikigai Kang. yang Kaizen itu ya. Yang Kaizen. Ini, ininya gambarnya belum dicari. Jadi pokoknya ada diagram gitu. Ya, Nanti yang kayak ada bulat-bulat gitu kan. yang bulat-bulat gitu, saling diagram Venn, saling nyambung kayak gitu. Nantilah bahasan khusus Ikigai. Ikigai, Nah, terus Ikigai. Terus kalau misalkan ini selanjutnya ada apa namanya itu, jangan memperbandingkan ya, karena memperbandingkan itu kita nggak akan pernah apple to apple. Orang kembar pun pasti akan berbeda gitu ya, kembar identik pun pasti akan berbeda gitu. Jadi kita pasti, kalau misalkan kita membandingkan sama orang lain, pasti tentunya nggak akan apple to apple. Terus kalau Tapi memperbandingkan orange itu to orange. hampir. Hampir. Oke. Terus kalau misalkan kita memperbandingkan, waktu kita terbatas. Ya benar. Terus kita lupa kalau misalkan kita ini unik. Dan kadang-kadang memperbandingkannya jadi candu, emang jadi bahaya sih. Ini juga masih mungkin proses buat menginikannya. Nah, terus yang keempat ini ada ikuti kata hati. Kalau kata hati ini melatih intuisi. Terus ada apa ya? Nah, belajar dari kesalahan. Jadi kadang-kadang emang masa lalu kayak suram gitu ya. Kayak nggak bisa dirubah, kayak nyesel kenapa sih dulu waktu itu nggak kayak gini. Kenapa sih udah nginep aja di kantor mes. Kalau pulang kan jadi kehujanan. Jadi kalau misalkan ini kesalahan gitu, apa namanya itu, biar sadar juga kita bahwa tidak ada yang sempurna. Tuh. Iya, Terus betul. yang Kesempurnaan 10 hanya milik Allah. Mungkin kayak gitu-gitulah. Dan memang solusi terbaik itu dari dalam diri sendiri. Iya, betul. Dari Ini diri hanya sendiri ibaratnya bagaimana menyikapinya gitu kan. Kalau motivator mah seandainya hanya mancing dibawa, aja. iya. Kalau seandainya diri sendiri membawa hal yang positif, mengeksplor lebih baik lagi dari sebelumnya, itu akan akan memberi pengaruh positif juga dari adanya life crisis ini, ya nggak sih? Ya. Ya udah, kita hampir udah 1 jam lewat membincang dan membahas quarter life crisis ini, ya nggak sih? Sudah 1 jam sih. Ya. Kita akan menyudahi, dan tadi sudah diberikan closing statement dari Dina dan Fatrul. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan topik bahasan yang lebih seru lagi, mungkin ya, akan lebih cair lagi. Kalau misalnya masih ada beberapa yang belum dibahas tentang quarter life crisis ini, kita akan bahas di kemudian hari. Sampai jumpa di Kuala Dikti minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. 1, 2, 3, dadah. Kang Fatrul kok gitu sih? 1, 2, 3.